Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah metode penelitian pertemuan 2, di mana pertemuan 2 ini membahas tentang paradigma penelitian. Pada paradigma penelitian yang akan kita bahas pertama kali adalah penelitian kuantitatif. Apa sih itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang memiliki dasar penggunaan pendekatan deduktif dan induktif. Metode kuantitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila yang pertama, masalah yang merupakan titik tolak penelitiannya sudah jelas. Jadi masalahnya harus sudah jelas dulu ya. Kemudian, penelitian ingin mendapat informasi luas dari suatu populasi. Yang ketiga, ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain. Terus, peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Kemudian, peneliti ingin mendapat data akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat ukur. Apa sih itu fenomena empiris? Nah, empiris itu yaitu yang berdasarkan pengalaman. Jadi sudah pernah terjadi. Kemudian ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentunya. Nah, inilah adalah kenapa kita menggunakan metode kuantitatif pada suatu penelitian. Kemudian, ini penggunaan logika untuk merumuskan hipotesis. Nah, bagaimana? Pertama adalah tentukan dulu sumber masalahnya. Nah, sumber masalah ini ada sumber masalah empiris dan teoritis. Nah, empiris itu adalah sumber masalah yang berdasarkan pengalaman, sedangkan teoritis adalah sumber masalah yang berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Kemudian, kalau sudah kalian rumuskan masalahnya, kan sudah tahu nih sumber masalahnya apa, lalu rumuskan masalahnya. Kemudian, perumusan masalah ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konsep dan teori relevan, yang kedua adalah penemuan yang relevan. Nah, di sini bedanya apa? Kalau konsep dan teori yang relevan, itu kita membaca dan berpikir konsepnya itu apa sih dan teori yang relevan yang kita bisa gunakan itu apa. Sedangkan kalau penemuan yang relevan itu kita membaca hasil dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian dari dua konsep dan teori serta penemuan yang relevan ini, lalu kita ajukan hipotesisnya. Nah, dari pengajuan hipotesis ini berbeda ya. Nah, kalau misalnya konsep dan teori yang relevan itu menggunakan prinsip deduksi, sedangkan penemuan yang relevan itu menggunakan prinsip reduksi. Nah, bedanya apa? Nah, kalau prinsip deduksi itu dia menyimpulkan dari keadaan yang umum. Sedangkan prinsip reduksi adalah merangkum dan berfokus pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya, kemudian juga membuang yang tidak diperlukan untuk penelitian itu. Kalau deduksi itu dia hanya secara umum, kalau reduksi itu dia fokus pada hal-hal yang pentingnya saja. Nah, setelah pengajuan hipotesis, lalu kita analisis nih, apakah ada paradigma hubungan antar variabelnya. Setelah itu, dari paradigma hubungan variabel ini juga ada dua, dibagi dua. Yang pertama adalah kita bisa memilih metode dan strategi untuk pendekatan penelitiannya apa. Metodenya yang digunakan untuk penelitian apa, atau kita langsung menyusun instrumen penelitiannya. Ya, makanya di sini langsung operasionalisasi, jadi langsung menyusun instrumen-instrumen penelitiannya. Kemudian kita kumpulkan dan analisa dari instrumen yang sudah kita susun tadi. Nah, dari hasilnya, hasil dari menganalisa dan mengumpulkan semua data itu menjadi penemuan. Nah, dari penemuan ini kita cek lagi apakah penemuan ini sudah sesuai dengan hipotesis yang kita bandingkan dengan si hipotesisnya, apakah sama penemuan dan si pengajuan hipotesisnya. Nah, setelah kita membandingkan semuanya, maka dapatlah kesimpulan dari penelitian yang sudah kita buat.
Nah, kemudian ada di sini merumuskan hipotesis penelitian kuantitatif. Dari diagram tadi juga bisa dijelaskan seperti ini. Untuk merumuskan hipotesis penelitian, peneliti harus menentukan sumber masalah, bisa secara empiris atau teoritis, kemudian membuat rumusan masalah penelitian. Kemudian, membuat rumusan masalah dapat menjadi dua, yaitu konsep dan teori yang relevan dengan cara membaca dan berpikir. Kemudian penemuan yang relevan dengan cara membaca hasil penelitian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian pengajuan hipotesis dengan dua cara, yaitu prinsip deduktif dan kedua dengan prinsip reduksi. Pengajuan hipotesis ini akan menghasilkan paradigma hubungan antar variabel dengan hasil menyusun instrumen penelitian dan metode strategi pendekatan penelitian. Kemudian mengumpulkan dan menganalisa akan didapatkan penemuan dengan berkorelasi dengan pengajuan hipotesis dan menghasilkan kesimpulan. Kemudian, tujuan perencanaan penelitian kuantitatif yaitu tujuan dari perencanaan penelitian untuk memunculkan hasil yang kredibel, akurat, dan keabsahannya dari data. Ini adalah tujuan perencanaan penelitian menurut Hamdi dan Bahrudin. Nah, kemudian untuk itu, rancangan penelitian yang baik memberikan jawaban yang kredibel suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja akan mengurangi kredibilitas hasil yang didapatkan. Nah, di sini ada proses penelitian kuantitatif. Ya, yang pertama kita rumuskan masalahnya dulu. Kalau sudah dirumuskan masalahnya, kalian cari landasan-landasan teori dari rumusan masalah yang sudah ada. Kemudian kalau sudah ada teori-teori yang bisa melandaskan dari masalah yang akan kalian teliti, maka rumuskan hipotesisnya. Rumusan hipotesis. Setelah rumusan hipotesis, maka adanya proses pengumpulan data di mana kita pengumpulan datanya bisa berupa dari populasi dan sampel sama pengembangan instrumen. Nah, pengembangan instrumen ini bisa dibuat untuk pengujian hipotesisnya. Nah, setelah dilakukannya pengumpulan data, maka analisa data. Data yang sudah kita terima itu dianalisa. Nah, setelah hasil dari analisa data, maka di sini kita masukkan kesimpulan dan saran untuk peneliti berikutnya. Nah, kemudian ada sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Ini adalah pengertian variabel menurut Sugiono. Terdapat 5 variabel yang dikemukakan oleh Sugiono. Yang pertama adalah variabel independen. Apa sih itu variabel independen? Jadi, variabel independen adalah variabel bebas di mana dapat menyebabkan atau mempengaruhi perubahan variabel atau faktor yang diukur dan dipilih oleh peneliti. Nah, itu adalah variabel independen. Yang kedua adalah variabel dependent. Variabel dependent adalah sesuatu yang diukur dalam penelitian yang bergantung kepada variabel independen. Jadi kalau dependent adalah objeknya yang akan diukur, kalau independen adalah variabel yang mempengaruhi perubahan dari variabel dependent. Jadi kalau variabel independen ini berubah, maka variabel dependent pun akan berubah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah variabel moderator, yaitu variabel yang memiliki pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan antar variabel independen dan dependen. Jadi dia adalah memiliki pengaruh terhadap sifat atau hubungan antara kedua variabel independen dan dependen ini. Kemudian yang ketiga adalah variabel interventing atau variabel yang berada di antara variabel independen dan dependen yang dapat membantu untuk menentukan hubungan antara variabel tersebut.
Selanjutnya yang kelima adalah variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat konstan oleh si peneliti sebagai usaha untuk meminimalisir bahkan menghilangkan pengaruh lain selain variabel independen yang dapat mempengaruhi hasil dari variabel dependen. Nah, inilah 5 variabel yang dikemukakan oleh Sugiono. Kemudian ada penerapan variabel dalam suatu penelitian tergantung dari desain peneliti yang dibuat oleh peneliti. Nah, di sini ada 3 desain, yaitu yang pertama variabel penelitian eksperimen dengan menggunakan variabel kriterium dan variabel perlakuan. Ya. Terus kedua adalah penelitian dengan desain survei menggunakan analisis jalur atau path analisis. Jenis variabel yang digunakan variabel mempengaruhi yaitu variabel eksogen dan variabel dipengaruhi yaitu variabel endogen. Jadi apa sih analisis jalur? Analisis jalur ini biasanya dia mempresentasikan hubungan antar variabel dalam bentuk gambar agar semakin mudah dibaca oleh peneliti. Kemudian yang ketiga adalah penelitian desain survei korelasional dengan menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Nah, survei korelasional ini dua metode penelitian yang mengukur dua variabel, memahami dan menilai statistik antar variabel tanpa pengaruh dari variabel asing. Yang selanjutnya kita bahas adalah karakteristik metode kuantitatif. Di sini dijabarkan ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah desain penelitian kuantitatif, yaitu dibuat secara spesifik, jelas, dan rinci. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal penelitian. Desain penelitian ini menjadi pegangan langkah demi langkah dari si penelitian tersebut. Kemudian, tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori yang digunakan, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Selanjutnya, instrumen penelitian kuantitatif. Nah, di sini instrumen penelitian kuantitatif menggunakan pengujian atau tes, angket, wawancara terstruktur, dan menggunakan instrumen yang telah terstandar. Selanjutnya, data penelitian kuantitatif digunakan data penelitian yang digunakan adalah hasil dari pengukuran variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Kemudian, sampel penelitian kuantitatif dapat bersifat besar, bersifat representatif, mungkin juga random atau acak. Data penelitian susah ditentukan sejak awal. Nah, selanjutnya, analisa penelitian kuantitatif. Analisa penelitian ini dilaksanakan setelah pengumpulan semua data analisis yang dilakukan bersifat deduktif, menggunakan statistik untuk melakukan pengujian hipotesisnya. Selanjutnya, hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden pada metode kuantitatif dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Makanya tadi dia menggunakan kuesioner atau wawancara. Dalam hal penelitian, kedudukan penelitian lebih tinggi daripada responden. Jangka pendek penelitian dan hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian usulan desain. Usulan desain dari penelitian kuantitatif luas dan rinci. Makanya dia menggunakan path analisis atau analisis jalur karena di situ mempresentasikan secara rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan. Langkah-langkah prosedur yang spesifik dan rinci, masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas, begitu juga hipotesis dirumuskan secara jelas.
Kemudian, usulan desain ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Selanjutnya, penelitian dianggap selesai apabila semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan. Nah, hasil penelitian kuantitatif yaitu tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian validasi dan reliabilitas instrumen. Jadi, hasilnya itu, kalau misalnya pengujian validasi dan reliabilitas instrumennya tinggi, maka tingkat kepercayaan dan keberhasilan dari hasil penelitian itu juga tinggi. Terus selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Menurut Sedarmayanti dan Hidayat, penelitian kualitatif bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan. Jadi kalau menurut si Sedarmati, penelitian kualitatif itu dia bersifat deskriptif. Jadi dia menjelaskan secara rinci apa saja yang akan dilakukan pada penelitian ini. Kemudian cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif, sama proses dan makna lebih ditonjolkan. Jadi proses dan makna dari penelitian ini yang ditonjolkan. Jadi tujuan dari penelitian apa, prosesnya dari awal perumusan masalah sampai hasilnya itu dijelaskan juga. Kemudian, ciri penelitian kualitatif, laporan penelitian tersusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam yang penuh nilai otentik. Ini ciri penelitiannya ya, laporannya disusun dalam bentuk narasi. Kemudian, menurut Fitrah dan Lutfiah, penelitian kualitatif suatu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, jadi kalau ini adalah prosedur penelitiannya berupa kata-kata tertulis atau lisan. Kemudian pada penelitian kualitatif, masalah yang dihadirkan oleh peneliti masih remang-remang, cenderung tidak jelas, kompleks, dan dinamis bersifat sementara. Jadi, kalau penelitian kualitatif itu dia masih belum jelas nih masalahnya apa. Kalau misalnya yang kuantitatif tadi kan masalahnya harus udah jelas dulu, baru bisa diteliti, baru kita bisa merumuskan masalahnya apa, ya kan, hipotesisnya itu apa. Makanya nanti setelah selesai kita uji, kalau kuantitatif itu akan kita samakan dulu nih sama hipotesisnya, dan biasanya hasil penelitian tidak akan jauh dari hipotesis yang sudah dibuat. Kenapa? Karena masalahnya sudah jelas. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ini, jadi masalahnya belum jelas nih, masih remang-remang. Karena apa? Karena hanya berupa dari kata-kata atau lisan orang-orang. Misalnya, si A itu begini, si B itu begini. Jadi masih dari pendapat orang lain, belum jelas, tapi dia lakukan penelitiannya itu. Makanya dia masih bersifat sementara. Hasilnya tidak bisa, hasilnya itu tidak, hasilnya adalah A. Tidak bisa seperti itu. Bisa saja pada penelitian berikutnya dia hasilnya akan berubah lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian kualitatif ini akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi, misalnya nih, teorinya setelah kita merumuskan masalahnya, kira-kira hasilnya adalah A, tapi ternyata pada saat kenyataannya sudah ada di lapangan bisa saja B. Tuh ya. Kemudian metode kualitatif ini digunakan peneliti apabila penelitian tersebut, yaitu yang pertama masalah peneliti yang diangkat belum jelas. Nah, itu tadi. Yang kedua, meneliti sejarah perkembangan, memahami perasaan manusia, untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial.
Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, akan tetapi menggunakan pendekatan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Nah, jadi di sini sudah jelas ya, apa sih namanya, kita menggunakan metode kualitatif bila memenuhi beberapa kriteria di sini, ya. Kemudian analisis data penelitian kuantitatif, macam-macam analisis data kualitatif. Yang pertama adalah analisis domain. Pada analisis domain memperoleh gambaran umum secara menyeluruh tentang objek penelitian situs sosial. Nah, biasanya kebanyakan kalau misalnya kualitatif ini objek penelitiannya adalah situasi sosial. Kemudian ditemukan berbagai domain atau kategori dengan pernyataan brand dan mutur. Penelitian menetapkan domain sebagai pijakan penelitian selanjutnya. Makin banyak domain yang dipilih, semakin banyak waktu diperlukan untuk penelitian. Kemudian yang kedua adalah analisis taksonomi. Domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus. Kemudian analisis kompensial, yaitu mencari spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Kemudian, analisa tema struktural, yaitu mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Selanjutnya, karakteristik metode kualitatif. Nah, di sini ada beberapa karakteristik metode kualitatif. Yang pertama adalah desain penelitian dari kualitatif. Desain penelitian dibuat secara umum, bersifat fleksibel, dan akan bisa berkembang muncul dalam proses penelitian. Jadi kalau dia desainnya itu bentuknya fleksibel ya. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian kualitatif ini menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Kemudian teknik pengumpulan datanya, pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Ini adalah teknik pengumpulan datanya. Kemudian instrumen penelitiannya dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain-lain. Kemudian data penelitian yang digunakan yaitu data deskriptif kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen dan lain sebagainya. Sampel penelitiannya dapat bersifat kecil, tidak representatif, komposit, snowball, berkembang selama proses penelitian. Jadi sampel penelitiannya ini bisa berkembang kalau misalnya tadi sampelnya misalnya 2 atau 3, pada saat proses penelitian bisa saja sampelnya jadi 10. Ya. Kemudian analisis penelitian kualitatif. Analisis penelitian ini dilaksanakan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, bersifat induktif. Analisis juga mencari pola, model, tema, seri, teori. Kemudian hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden bersifat empati, akrab, supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukan antar peneliti dan responden, kedudukannya sama, bahkan sebagai guru dan konsultan. Jangka penelitiannya lama, sampai data jenuh, dapat ditentukan hipotesis atau teori. Jadi hubungannya itu bersifat empati sama akrab ya. Jadi makanya kenapa penelitian ini jangkanya lama, karena itu harus memperoleh dulu pemahaman yang mendalam antara si peneliti dan respondennya.
Kemudian usulan desainnya. Usulan desain peneliti kualitatif singkat, umum, dan bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum, masalah penelitian bersifat sementara, dan akan ditemukan setelah studi pendahuluan. Hipotesis tidak dirumuskan karena akan menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dan data lapangan. Jadi, kalau penelitian kualitatif ini, pada saat kalian sudah merumuskan masalah, itu tidak menentukan hipotesis. Kenapa? Karena prosesnya ini untuk menemukan hipotesis. Nah, setelah kita menemukan hipotesis, barulah nanti fokus ke penelitiannya. Fokus penelitiannya itu yaitu dari data awal sama data lapangannya disatukan. Kalau kuantitatif tadi kan sudah jelas nih dari proses awal, sudah dirumuskan masalahnya, ada hipotesisnya, lalu diteliti, dan dia sudah bersifat pasti karena nanti bisa diukur oleh statistik kalau kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu dia akan berkembang seiring dengan proses berjalannya penelitian. Itu bedanya ya. Kemudian penelitian dianggap selesai. Kapan penelitian kualitatif dianggap selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh. Hasil penelitian, tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif dengan melakukan pengujian kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Nah, itu penjelasan untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.